Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Nama saya Muhammad Reza Fajara. Dan hari ini kita akan melakukan Q&A. Dan topik hari ini adalah mengenai petir. Apa itu petir? Petir adalah sebuah lucutan listrik atmosfer yang terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Lucutan listrik itu apa? Maksudnya lucutan listrik di sini adalah transmisi atau pelepasan muatan dalam suatu medan listrik melalui medium tertentu. Nah, dalam petir ini mediumnya adalah awan. Tapi bagaimana sih petir itu bisa terjadi? Menurut beberapa teori ada 3 tahap. Yang pertama adalah pemisahan muatan. Pemisahan muatan itu ada beberapa teori, dan salah satu teorinya adalah polarisasi. Jadi partikel-partikel di awan dan air saling berinduksi sehingga terbuat muatan negatif dan positif. Tahap yang kedua adalah pembentukan leader. Leader adalah lorong tidak kelihatan yang menyambungkan muatan di awan dengan muatan di permukaan bumi. Dan terakhir adalah pelucutan, terjadi karena tersambungnya leader tadi sehingga jadi petir. Nah, petir yang kita lihat itu adalah pelucutan listrik. Gimana sih caranya biar kita kenal listrik? Mau banget. Ada beberapa cara, saya akan jelaskan 5. Yang pertama adalah bisa dari sengatan langsung dari listrik, jadi Anda kena petirnya langsung. Nah, itu benar-benar paling berbahaya sih. Nah, walaupun merupakan cara yang paling berbahaya, sebenarnya penyebab kematian dari petir itu bukan dari serangan langsung, tapi ada yang kedua yang disebut dengan ground current. Jadi petir itu akan menyambar suatu daerah permukaan, daerah yang luas. Daerah yang luas itu di jalan di tanahnya itu akan merambat muatan-muatan, dan muatan-muatannya itu akan mengenai kita sehingga kita terjangkit listrik. Nah, itu adalah penyebab kematian tertinggi mengenai petir. Yang ketiga adalah melalui konduksi. Nah, di petir itu dapat mengalir melalui benda-benda logam, sehingga jadi jika kita memegang benda-benda yang bersifat konduktor terhadap listrik dan itu mengenai petir, kita dapat sama-sama terkena petir itu sendiri. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada melalui shot flashes. Jadi jika petir ini menyambar benda-benda yang tinggi dan setelah itu petirnya itu akan melepas energi sehingga meledak dan mengenai kita. Kadang kita sering melihat kan ada yang pohon kena petir terus meledak dan kita kena. Nah, itu yang disebut dengan side flashes. Dan terakhir adalah melalui streamer. Mungkin sama streamer itu jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, awan itu akan memberikan leader yang akan menyambung ke bumi, dan kita dari bumi ini akan memberikan streamer. Streamer dan leader ini akan bertemu sehingga listrik itu, petir itu akan mengenai kita. Salah satu perangkat medium streamer adalah payung. Makanya saat kita menggunakan payung, kita cenderung lebih mudah tersambar petir karena payung itu bekerja sebagai streamer. Apakah kita bisa selamat kalau kena petir? Lucunya, menurut data terutama di Amerika, justru 90% orang yang terkena petir itu selamat. Nah, itu loh, 90%. Jadi lebih banyak kemungkinan kita selamat dari petir. Walaupun itu kita jangan coba-coba disambar petir. Walaupun 90%, tetap saja bukan berarti kita akan selamat tanpa ada apa-apa. Nah, tetap saja kita akan terkena penyakit-penyakit dan hal kerusakan seperti tuli, terus kebakaran organ, terus kejang-kejang, kerusakan saraf, dan yang paling berbahaya itu kerusakan otak yang dapat menyebabkan amnesia. Mengapa kalau ada mau petir bulu atau rambut kita merinding? Ini ada penjelasan saintifiknya lah. Nah, karena saat ada petir itu bulu kita akan bermuatan negatif, itu tanda, dan awan itu akan bermuatan positif. Nah, karena muatan yang berbeda itu saling tarik menarik, bulu kita akan tertarik ke atas sehingga bulu kita akan jadi merinding. Itu tanda bahwa kita sebentar lagi kemungkinan akan terserang oleh petir. Terus tempat apa yang aman agar kita yang tidak kena petir? Mungkin kalian berpikir bahwa
ya kita harus ke dalam rumah, ke dalam itu. Tapi kalau kita di jalan bagaimana? Nah, salah satu media atau tempat yang baik untuk berlindung adalah tunggu mobil. Ya, mobil. Nah, kalian mungkin berpikir justru mobil itu akan menjadi konduktor sehingga akan mudah terkena petir. Nah, justru mobil itu akan menghindari kita dari petir karena listrik itu akan mengalir. Akan mengalir di besi-besinya sehingga tapi kita tidak kena walaupun itu mengalir besi. Nah, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Nah, petir yang melucut itu akan mengalir dalam besi-besi mobil dan akan mengalir ke bawah dan akhirnya akan mengalir ke tanah sehingga kita yang berada di dalamnya itu tidak akan teraliri listrik karena listrik itu sudah teraliri oleh besi-besi ke bawah tanah. Saat ada petir, hindari tempat-tempat yang terbuka. Nah, tapi ini ada satu hal yang mungkin kalian berpikir di film-film banyak nih yang agak aneh menurut saya. Kalau dalam petir, kalau sedang dalam badai, jangan sembunyi di apalagi di depannya. Yang mungkin dalam film-film itu kita selamat dari petirnya, menurut logika juga begitu. Tapi ternyata kalau kita di petir, justru kita akan menjadi konduktor. Jadi sehingga kita akan lebih mudah petir itu menyerang guanya dan lebih mudah kita terkena petirnya. Bila kita berkemah dan ada badai, kita sarankan untuk duduk atau berjongkok di rolling mat. Nah, diyakini bahwa rolling mat itu memang dia itu dapat mengurangi mengurangi arus dari listrik itu sehingga saat kita terkena petir, muatan listriknya akan sedikit, jadi energi dan gayanya akan lebih sedikit pula. Bahkan kalau misalnya ada petir atau sedang ada badai, kita disarankan untuk jongkok dan menutup telinga begini jongkok. Nah, ini kalian berpikir emangnya bakal jadi penangkal petir? Nah, alasan mengapa orang-orang melakukan hal itu karena petir itu bekerja seperti ini. Jadi listrik itu akan menyambar lewat kepala dan listrik itu muatannya arusnya itu akan turun ke tanah. Nah, jadi kepala kita menjadi entry point, jadi listrik masuk melalui kepala, setelah itu listriknya mengalir bawah dan akhirnya ke tanah. Nah, semakin kita mengecilkan badan, jarak dari entry point ke keluarnya listrik itu semakin kecil sehingga efek-efek yang akan diterima itu akan lebih sedikit dibandingkan kita berdiri yang membuat jarak dari entry point ke tanah itu semakin jauh. Menurut National Oceanic and Atmospheric Administration, kemungkinan seorang manusia dalam sepanjang hidupnya kena petir itu 1:3000. Jadi ya, kalian coba aja dari 3000 orang ini kena cuma 1. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kemungkinan orang yang terkena petir itu 90% selamat. Nah, menurut Ann Cooper dari International Neutral Authority and Lightning Injuries berkata bahwa listrik yang dari petir itu mengenai kita itu hanya sebagian kecil dari muatan sebenarnya dari listrik itu sendiri. Jadi itu cuma sebagian kecil saja dari muatan yang sebenarnya. Jadi kemungkinan besar itu tidak terlalu letal. Nah, walaupun perannya itu berbahaya dan dapat membakar tubuh kita, itu hanya terjadi dalam waktu yang sangat sebentar, sehingga resikonya itu lebih minimalisir dan tidak sebesar yang kita pikirkan. Menurut Jennings dari Lightning Safety Specialist with the National Weather Service, bahwa ancaman terbesar dari lecutan petir itu, dari serangan petir itu adalah di jantungnya. Mengapa? Karena saat petir dan listrik itu mengalir di tubuh kita, jantung kita itu dalam beberapa waktu akan berhenti. Nah, itu yang paling berbahayanya. Dan makanya langkah yang terbaik dan hal yang paling penting dalam selamat dari petir adalah CPR. Tetap saja resiko penyakit itunya tetap ada. Jadi walaupun kita memberikan CPR, resiko seperti penyakit dan kerusakan otak itu mungkin tidak bisa dihindari. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Servus.